Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre dengan NIM 23111133. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari materi hadis pendidikan. Untuk soal yang pertama itu jelaskan 3 materi dari hadis pendidikan secara detail. Yang pertama ialah kewajiban dan keutamaan menuntut ilmu. Dalam hadis disebutkan an Anas ibnu Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatu ala kulli muslimin. Jadi menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu ini tidak hanya sebatas hak, tetapi menjadi kewajiban bagi setiap individu muslim, baik itu muslim laki-laki maupun muslim perempuan, atau juga baik itu dalam urusan ilmu duniawi maupun ilmu ukhrawi, ilmu akhirat. Kemudian untuk keutamaan menuntut ilmu adalah mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat, memperluas wawasan, serta menjadikan seorang itu lebih dekat kepada Allah, dan juga menjadikan seseorang itu bisa lebih berguna bagi orang lain di sekitarnya. Kemudian keutamaan orang menuntut ilmu itu ialah mendapatkan kemuliaan yang istimewa di sisi Allah, sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi setiap barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi setiap langkah kita dalam menuntut ilmu itu dihitung untuk meringankan daripada langkah kita untuk menuju surganya Allah di akhirat kelak. Baik itu ketika kita mau pergi ke sekolah, pergi ke kampus, pergi ke tempat yang majelis-majelis ilmu. Jadi setiap langkah kita itu dihitung untuk meringankan daripada langkah kita untuk menuju surganya Allah di akhirat kelak. Kemudian yang selanjutnya ialah hadis tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya. Dalam hadis disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma nahala walidu waladahu afdalu min adabin hasan. Tidak ada pemberian seorang ayah kepada anaknya yang lebih baik daripada pendidikan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi orang tua ini memiliki tanggung jawab utama dalam membentuk karakter anaknya ini melalui pendidikan agama dan moral. Jadi hadis ini mengajarkan bahwa investasi terbaik bagi anak adalah memberikan pendidikan adab dan akhlak, karena hal ini menjadi bekal dalam menjalani kehidupan yang berkah. Selain itu, orang tua juga berperan penting dalam mendidik anak ini menjadi anak yang soleh, karena ketika ia meninggal, anak yang soleh ini bisa mendoakannya dan menjadi amal yang terus mengalir ketika ia meninggal nanti. Seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min thalathatin. Jadi setiap manusia yang meninggal dunia itu terputus amal perbuatannya kecuali 3 perkara. Yang pertama yaitu sodakotin jariyatin, yaitu sodakoh jariyah. Yang kemudian ialah au ilmin yuntanfa'u bihi, yaitu ilmu yang bermanfaat, dan yang terakhir ialah au waladin solihin yad'u lahu, jadi anak yang soleh dan mendoakan kedua orang tuanya. Jadi ketika kita mempunyai anak yang soleh dan senantiasa mendoakan kita, baik itu ketika masih hidup dan ketika nanti udah meninggal, ini akan menjadi pahala yang terus mengalir buat kita. Ketika kita sudah meninggal, tidak bisa lagi untuk berbuat kebaikan, maka ketika ada anak kita yang soleh dan senantiasa mendoakan kita, amalnya ini akan terus mengalir dan menjadi ladang pahala bagi kita ketika meninggal nanti. Kemudian yang selanjutnya ialah hadis tentang kewajiban anak terhadap orang tua. Dalam hadis disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridallahi fi ridha walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Jadi keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah itu terletak juga pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi anak itu wajib berbakti kepada orang tuanya, baik itu melalui perkataan maupun perbuatan, menghormati dan melayani, memenuhi kebutuhan mereka. Ini termasuk daripada bentuk amal yang mendapatkan pahala besar di era modern saat ini. Jadi bakti ini juga bisa diwujudkan
dengan membantu orang tua secara finansial, emosional, dan spiritual. Kemudian yang selanjutnya ialah pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana hadis pendidikan ini dapat memberikan panduan dan permasalahan pendidikan anak usia dini di era modern ya. Yang pertama itu ialah menanamkan nilai-nilai agama sejak dini. Jadi hadis ini menekankan pentingnya pendidikan akhlak dan moral yang bisa diterapkan melalui kurikulum yang berbasis nilai Islam. Kemudian bisa juga dengan memperhatikan kebutuhan anak. Jadi kita itu mengajarkan pendekatan lembut dan kasih sayang sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang selanjutnya ialah menyeimbangkan ilmu dunia dan akhirat. Jadi mengintegrasikan ilmu agama dengan ilmu modern, kemudian menghadapi tantangan teknologi dan pengaruh globalisasi gitu. Kemudian yang selanjutnya ialah menumbuhkan karakter positif. Jadi kita mengarahkan anak untuk membangun kebiasaan baik seperti disiplin, menghormati guru, kemudian menghormati orang yang lebih tua dan cinta belajar dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ialah bagaimana cara mengintegrasikan nilai-nilai hadis ke dalam kurikulum pendidikan yang ada. Untuk caranya yang pertama bisa menyusun kurikulum berbasis nilai Islam. Jadi kita itu mengintegrasikan tema seperti akhlak, kasih sayang, kemudian etika kerja dalam pembelajaran formal, kemudian pada praktik nyata misalnya mendorong siswa untuk mengamalkan hadis dalam kehidupan sehari-hari seperti mengutamakan adab dalam belajar ya misalnya. Kemudian dalam pelatihan guru membekali guru itu dengan pemahaman hadis agar guru tersebut bisa menyampaikan nilai-nilainya secara aplikatif atau secara jelas ya, menggunakan. Kemudian yang selanjutnya bisa menggunakan teknologi edukasi. Jadi membangun materi pembelajaran berbasis hadis dalam bentuk digital seperti aplikasi dan video interaktif, atau juga bisa menggunakan PPT atau yang sering digunakan saat ini. Kemudian yang terakhir ialah mungkin kolaborasi dengan orang tua. Jadi menyatukan peran sekolah dan keluarga untuk menerapkan nilai hadis ini di rumah maupun di sekolah. Jadi ketika anak itu tidak hanya dibekali di sekolah tetapi juga di rumah yang dibantu daripada peran orang tua tersebut. Jadi mungkin itu saja jawaban dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.